saya ingin memastikan kembali, katanya banyak karena anak-anak muda ini banyak yang kemudian apolitik juga, nggak peduli, nggak mau tahu, sehingga yang menarik aja lah gitu. Ini yang lucu nih, ini yang gemesin nih, gitu ya udah pilih itu. Apakah memang sebenarnya begitu dalam pandangan Kang Haru sebagai politisi yang sudah senior, ataukah ada soalnya saya mendapatkan info yang berbeda bahwa di sisi lain dikatakan enggak kok, anak-anak muda milenial itu Gen Z itu ujung-ujungnya dia nanya orang tuanya kok, siapa yang harus saya pilih? Ya. Nah, gimana tuh Kang? Ya makanya jangan terburu-buru gitu, ya kan. 50% laki-laki atau capresna atau cawapresna perempuan kan nggak gitu. Ya. Ini milenial 54%. Ya udah aja calonnya milenial kan nggak gitu. Tenang dulu, kalem heula. Ya milenial teh kan dia kita perhatikan dulu siapa relasi terkuat dia. Boleh jadi kan ibunya. Ya. Sekarang 54%, tapi ke TPS kan nggak jadi suara. Gitu. Jadi angka 54% itu baru berdasarkan catatan bahwa gitu pemilih itu berdasarkan data 54%. Nanti realitasnya berapa? Komposisi milenial itu di suara itu berapa? Kan belum ada yang tahu. Milih nggak dia? Satu. Yang kedua, yang dia pilih itu siapa? Betul nggak sama-sama dengan dia? Jangan-jangan soalnya dia diajak bertempur dulu, ayo kita debat dulu katanya gitu. Betul nggak Anda tuh mewakili milenial? Betul nggak pikiran Anda tuh milenial? Atau cuma Anda saja tongkrongannya yang milenial, tapi sebetulnya pikirannya nggak milenial? Kan bisa begitu, ya kan? Jadi intinya menurut saya ini masih terbuka peluang bagi setiap komponen capres-cawapres untuk memperebutkan pilihan dari anak muda. Mari kita bertempur secara gagasan. Mari kita berkompetisi dalam konteks wawasan. Atau mungkin anak muda nggak suka kata kompetisi, sukanya kata kolaborasi. Ayo, gitu. Apa gagasanmu apa? Nah kalau ternyata realitanya seperti itu, apakah ternyata tidak kok, Gen Z tidak mesti yang begitu-begitu, atau ujungnya juga dia nanya ke relasi yang terdekatnya misalkan, sehingga yang relasi terdekatnya itulah yang diberikan pemahaman yang utuh. Nah apakah dengan pemikiran begitu akhirnya bisa dikatakan bahwa kalau gitu mau udah deh koalisi Amin aman nih ataukah enggak, ini tetap waspada juga karena kalau Amin insya Allah aman. Amin aman. Karena satu akar kata Amin, aman satu kata. Iya, bahasa Arab dengan itu iman sama. satu kata. Satu Amin, asal iman. Insya Allah. Amin, iman, aman. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir menurut saya bahwa gen milenial itu, zilenial itu dia akan, menurut saya dia akan pada akhirnya memilih Amin. Kenapa? Tinggal sekarang pendekatan dari tim ses bagaimana, pendekatan dari capres-cawapres bagaimana kepada mereka. Itu yang saya kira sangat penting. Misal begini, waktu kuliah, dulu saya ditanya sama dosen, menurut kamu, warna yang paling cocok buat bayi, itu yang gimana? Lalu ya teman-teman di kelas pada ngomong semua. Yang lembut-lembut Pak, katanya, biru, salem gitu, yang merahnya juga pink, salem gitu ya, punggungnya juga salem gitu. Menurut kamu itu pilihan siapa? Ya cocok lah Pak dengan bayi. Yang ngomong cocok siapa? Ya saya. Yang beli siapa? Ibunya. Berarti itu warna yang cocok buat ibunya. Karena yang beli itu bukan bayi. Kapan bayi belanja? Yang belanja itu kan ibunya. Kata ibunya, warnanya cocok untuk anak saya. Jadi yang menentukan buat itu siapa? Buat ibunya. Buat ibunya. Jadi ya siapa yang akan dipilih milenial ketika milenial itu mereferensi kepada emaknya, boleh jadi yang cocok sama emaknya. Nah sekarang emaknya lebih suka siapa? Lebih suka Pak Anies, lebih suka Pak Prabowo, lebih suka Pak Ganjar, kan gitu. Jadi saya kira ya masih terbuka lah peluangnya gitu, untuk kita lihat nanti pada akhirnya siapa yang juaranya gitu.